Jangan sampai saudara nggak konsisten, ya sudah menuntut penggananya tapi saudara nggak konsisten, kan gitu, susah mendapatkan donor materialnya gitu ahli, ya. Jadi saya tanya sama saudara, keyakinan saudara Islam atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Akal ya. Di kesempatan kali ini kita akan unboxing dan menjelaskan tentang seorang ustadz ya yang penuh kontroversi, yaitu Miftah Qol atau Miftah Coli, atau juga makan daging anjing dengan Miftah Qul ya. Jadi ini Miftah Qul ini adalah seorang ustadz munafik ya, bisa kita sebut sebagai ustadz munafik yang berasal dari Medan ya. Jadi dia ini berasal dari Medan dan dia sebenarnya sudah cukup familiar ya, cukup familiar di kalangan teman-teman dunia debat karena pernah ada kontroversi saat Miftah Qul itu dipanggil oleh Ucup Bulu-Bulu. Sebelumnya dia pernah dipanggil Ucup Bulu-Bulu untuk membela KC saat pertama kali KC ditangkap. Jadi waktu itu kita pernah mengajak Miftah Qul ini untuk tabayun ya, kita mengundang dia untuk tabayun, tetapi kita bisa melihat bagaimana namanya orang munafik ini tetap ya tidak bisa diajak berdamai. Bahkan waktu itu sempat terjadi keributan dan Miftah Qul ini saat kita cecer dengan pertanyaan dia nggak bisa menjawab. Jadi Miftah Qul ini benar-benar orang yang munafik dan itu sudah banyak ya kita buktikan. Jadi teman-teman tinggal searching aja di YouTube tentang Miftah Qul udah akan muncul ya. Kita udah pernah diskusi dengan dia itu sekitar 4 bulan atau 5 bulan yang lalu lah, waktu si KC pertama kali ditangkap. Jadi dari sifat-sifatnya kita udah tahu lah, ini Miftah Qul ini orang yang seperti apa. Ya, dia ini bernama lengkap Miftahul Khair. Ya, Miftahul Khair, dia dipanggil Miftah Qul karena dia yang buat sendiri nama Qul itu artinya kan jaim gitu ya, Qul itu keren gitu kan. Jadi itu dia buat sendiri, dia lahir tanggal 25 Februari tahun 85. Alamat dia ada di Jalan Tuasan, Gang Sepakat, nomor 39A, Medan. Nomor HP-nya saya juga punya, cuman nggak mungkin saya sebut di sini ya, nomor HP si Miftah Qul ini. Jadi dia tamat di SD Negeri Impres tahun 97, ya, terus dia melanjutkan di MTSN 2 Medan. Terus dia menjadi santri di pondok pesantren pada tahun 2001 dan dia mendapatkan gelar S1 Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab di UIN ya, di UIN Sumut. Terus S2-nya juga sama di UIN Sumut juga. Jadi bisa dikatakan kalau dia ini memang lahir dari keluarga muslim ya, dari keluarga Islam, tetapi memang seiring waktu walaupun orang lahir dari keluarga Islam bisa jadi terjadi perubahan dalam sikap dan juga cara pandang agamanya. Apalagi kita tahu Miftah Qul ini memang sering ya bersinggungan dengan umat muslim, malah membela kaum sebelah. Sangat sering gitu. Sehingga dia di Medan sekalipun itu udah nggak dipakai. Tidak ada lagi masjid yang ingin memakai dia karena memang sudah keluar fatwa dari MUI Sumut. MUI Sumut sudah mengatakan bahwa tidak boleh mengundang Miftah Qul karena ini sesat. Ya, Miftah Qul ini adalah ulama su dan dia ini beraliran sesat. Jadi udah nggak diundang. Sehingga Miftah Qul ini memang menggantungkan hidupnya hanya dari undangan-undangan teman-temannya. Miftah Qul ini tergabung di dalam satu partai yang sedang berkuasa, sehingga banyak juga kenalan-kenalannya itu orang-orang hebat di kota Medan, pejabat-pejabat dan pengusaha tentunya. Karena kita tahu partai yang didiami dia ini adalah partai pemenang, sehingga orang-orangnya ya orang-orang lumayan lah secara ekonomis. Ya, secara ekonomi lumayan sehingga masih bisa mengundang dia baik di acara partai maupun acara pribadi dari orang-orang yang dia kenal. Jadi hanya dari situlah dia menggantungkan hidup dan dia masih sering juga dipanggil-panggil untuk acara-acara yang lain. Ya, termasuk saat si KC membutuhkan, dia dipanggil. Karena kan kita tahu nggak mungkin lah dia dipanggil dengan tangan kosong ya, dengan tanpa bayaran. Dari Medan ke Ciamis itu capek juga. Harus ke Jakarta, baru ke Ciamis, nanti pulang lagi. Jadi yang namanya orang kerja pasti kan dihargai. Saya nggak tahu berapa yang dibayar dari timnya KC kepada si Miftah Qul, karena hakim juga nggak nanya ya. Karena kalau hakim nanya sebenarnya lebih seru. Kalau hakim nanyakan, kau sebenarnya dibayar berapa gitu kan, sampai kau berani ngomong seperti ini gitu.
Itu seru kalau sampai ditanyakan, tapi nggak ditanyakan. Ya, di sini kita bisa melihat dengan luar biasanya sidang ini ya. Mungkin teman-teman lihat dulu sidangnya, ini luar biasa sekali sidangnya. Jadi Miftah Coli ini ya, Miftah Coli ini dia kan punya ambisi memang. Ya, sebelumnya saya mau bilang dulu, dia pernah cerita ya, dia ini hidupnya ya susah, rumah aja sewa. Yang namanya rumah sewa, habis masa sewa ya harus perpanjang. Kadang-kadang kalau lagi nggak ada duit ya harus pinjam sana sini lah untuk bisa menutupi uang sewa rumah. Kasihan juga gitu ya. Tetapi jalan yang dia pilih kurang benar. Dia menjual akidah supaya bisa mendapatkan uang lebih banyak. Ya, karena dia memang punya ambisi kalau bisa pingin punya rumah di tahun 2022. Bisa punya rumah sendiri di 2022 dan mungkin jalan untuk mendapatkan rumah itu ya dengan seperti ini. Dengan menjadi saksi yang membela KC walaupun membelanya dengan mati-matian gitu ya. Dengan muka yang harus ditebal-tebalin. Ya, karena memang dari persidangan ini kita bisa melihat ini lucu sekali ya. Ini persidangan ini bukan persidangan seperti orang yang sedang menjadi saksi ahli. Malah dia yang seperti jadi pesakitan. Dia yang dicecer pertanyaan dengan luar biasa oleh hakim, bahkan hakim yang lebih ngerti tentang studi ilmu keagamaan ya. Bahkan hakim yang lebih ngerti tentang ayat-ayat dibandingkan dia. Berkali-kali si Miftahul ini tanya, oh saya lupa Pak, saya lupa gitu. Malah hakim yang jelasin, oh kamu harus tahu ini. Ya. Bahkan hakim yang berkali-kali nanyakin dia dan jelasin ke dia, menjelaskan kepada dia. Bahkan semua hakim ya, dari 3 majelis hakim, duanya menanyakan kepada Miftahul, apa kamu yakin dengan agama kamu? Kamu ini benaran Islam atau sebenarnya kamu Kristen? Atau kamu pilih, kamu mau jadi Islam atau Kristen gitu. Itu kan pertanyaan yang sangat menusuk sebenarnya ya. Pertanyaan yang benar-benar menusuk kepada si Miftah Coli ini gitu. Itu udah penghinaan sebenarnya. Itu penghinaan gitu. Karena dia seperti orang yang menyamar. Jadi teman-teman saksikan saja bagaimana jalannya sidang ya dari si Miftah Coli ini. Ini memang asli ngelawak sebenarnya, asli mengelawak sekali. Teman-teman saksikan juga ya persidangannya berikut ini. Terus saya mau nambahin sedikit ya. Kita di tanggal 24 ini kan ada sidang si KC lagi. Jadi kita sebenarnya agak sesal ya, agak menyesal kita lambat. Ya, kita agak lambat dalam menyikapi sidangnya KC. Semua data-data yang kita dapatkan berasal dari video pihak Oten, terutama dari si Bisu Lubis. Ya, video kita tuh banyak kan dari si Bisu Lubis, di mana tuh videonya dipotong-potong, bukan video live dia liput saat sidang, tapi video yang dia potong-potong setelah dia rekam. Kita tidak melihat bagian-bagian yang seru. Contoh, saat saksi dan saksi ahli dicecer pertanyaan oleh para jaksa. Kita tahu, jaksa kan pasti akan menyerang. Ya, namanya jaksa pasti akan menyerang karena tugas jaksa adalah membongkar. Apalagi ini saksi yang dihadirkan KC, pasti jaksa akan ofensif. Ya, melakukan serangan-serangan untuk mengklarifikasi apakah benar kamu bersaksi sesuai dengan kapasitas kamu, apakah kamu benar bersaksi sejujur-jujurnya tanpa ada tekanan atau ada tendensi subjektif. Jadi pasti akan ada serangan-serangan dari jaksa, tetapi ini tidak ditayangkan. Termasuk si Miftahul ini ya, tidak ditayangkan bagaimana jaksa mencecer dia, mempertanyakan apakah dia benar-benar bisa menjawab secara adil, secara kepengetahuan dia sebagai saksi ahli gitu. Tapi bagaimana jaksa mencecer dia nggak ditayangkan. Ini sangat kita sedih ya. Bahkan kalau kita lihat jalannya sidang kali ini, hakim saja, hakim itu kan seharusnya jadi pihak netral. Hakim itu harusnya jadi pihak yang menanyakan sesuai dengan kapasitas saja gitu. Ya, di situ aja hakim agak geram. Kita bisa melihat namanya manusia ya. Manusia ya bisa juga emosi karena hakim juga punya giroh. Hakim punya giroh membela agamanya. Dia lihat si Miftahul ini nggak jelas gitu. Kamu ini sebenarnya agama apa? Wah, diserang habis-habisan. Bahkan Miftahul ini diajari kan, biar saya ajari gitu kan, biar hakim yang ajari. Kalau kamu nggak tahu, biar saya ajari gitu. Ini di sini, di sini, di sini. Dicacar dengan sangat luar biasa. Hakim saja seperti itu, apalagi jaksa. Jaksa pasti akan serang dia dengan lebih luar biasa. Tetapi kita nggak nonton. Karena apa? Karena nggak ditayangkan ya bagaimana jaksa menyerang si Miftahul itu. Sehingga kami putuskan di tanggal 24 nanti, di minggu depan punya sidang. Ya, sidang sekali lagi saat si KC akan dicecer tentang rekeningnya. Jadi tanggal 24 nanti, 24 Februari nanti, agenda sidangnya adalah membahas tentang
rekening dan juga uang-uang yang masuk ke dalam rekeningnya si KC, karena dianggap itu dia diterima duit karena dibayar untuk menghujat ya, dia dibayar untuk menghujat. Jadi sidang itu sangat penting ya, menurut saya itu sangat penting dan wajib kita dapatkan ya video full dari awal sidang sampai akhir. Jangan kita ambil dari si bisu lubis doang, karena takutnya si bisu lubis kan main curang gitu. Dia sengaja tampilkan yang masih bisa mereka tampilkan dengan harapan para oten-oten paukers ini tetap semangat dengan melihat, oh masih ada peluang kita hukumannya kecil gitu. Jadi masih mau mendukung KC dan transfer ke KC. Sehingga kita butuh orang kita yang ke sana. Jadi kemarin kita udah ngobrol ya, saya udah ngobrol dan saya putuskan Ustadz Unggul dan Bang Nandar yang akan ke sana. Ustadz Unggul dan Bang Nandar dari Jakarta akan ke sana di tanggal 23-nya. Ya, mereka 23 udah berangkat duluan karena kan sidangnya 24 pagi. Takutnya nggak keburu kalau pagi-pagi berangkat. 23 berangkat, nginap 1 hari di sana ya di Ciamis, tanggal 24 sidang. Kalau 24 tuh sidangnya nggak sampai malam kali, sampai sore saja atau sampai jam 7, jam 8, mungkin mereka bisa kejar pulang. Kalau memang nggak terkejar pulang karena sidangnya sampai jam 9 malam, sampai jam 10 gitu kan. Karena sebelum-sebelumnya beberapa kali sidangnya itu sampai jam 9 malam. Jadi kalau memang nggak terkejar mereka akan nginap lagi. Jadi kalau nggak terkejar akan 2 malam nginap di sana, tapi kalau terkejar akan 1 malam nginap di Ciamis ya. Dan saya putuskan kemarin ya udahlah, karena nggak ada yang mau keluar, saya yang keluari biaya untuk mereka berdua pergi ke sana ya. Kita kan butuh biaya juga untuk ke sana. Dan kemarin ada beberapa teman-teman yang mengatakan kalau nggak kita open donasi aja gitu ya. Ya terserah. Jadi kalau ada teman-teman mau salurkan, silakan ke nomor rekening yang sudah saya taruh di banner berjalan ini ya, atau saya taruh di sini. Bentar. Ya kalau ada yang mau ikut silakan. Kalau nggak ikut pun kita tetap akan pergi. Ya teman-teman nggak ada yang nyumbang pun kita tetap akan pergi karena ini wajib. Ya ini wajib kita rekam supaya tetap bisa kita pantau jalannya sidang ini. Karena ini udah mendekati babak akhir ya. Kita mau tahu sebenarnya apa saja yang terungkap setelah akhir-akhir ini. Karena ini kan udah masuk ke tahap konklusi ya, bisa dikatakan tahap-tahap konklusi kesimpulan. Ya, kesimpulan yang bisa kita lihat dan tuntutan dari jaksa kita mau tahu. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendukung silakan transfer, kalau enggak ya udah enggak apa-apa gitu. Kita tetap akan membiayai perjalanan ini ya. Oke, terus teman-teman coba saksikan aja bagaimana si Miftahul ini diajari oleh hakim ya. Dari hakim mengajarkan Miftahul ini tentang akidah dan juga giroh. Ya, selamat menyaksikan buat teman-teman dan ya silakan dilihat dulu. Wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya apa? Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidak pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan. Gitu ya? Ya. Itu selamat dalam Islam, Betul. Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad. Terus kemudian tadi masalah ya ada sedikit cicak ya bahwa Islam itu surganya angan-angan gitu ya. Kalau pemahaman saudara sebagai ahli, angan-angan itu angan-angan dari ini. Angan-angan itu apa? Cita-cita. Cita-cita. Ada nggak surat yang menyatakan bahwa itu bukan cita-cita? Surga itu bukan angan-angan. Surat yang menyatakan itu. Iya, tahu nggak? Kalau nggak tahu nanti coba saya referensikan. Coba sebutkan. Silakan. Saya tanya dulu tahu atau tidak? Saya lupa. Lupa, kalau lupa coba ingat. Al-Imran 136 juga, 133 atau 136 ya? Al-Imran ayat 133. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang disediakan langsung Ya. bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan angan-angan.
Jadi angan-angan atau tidak? Angan-angan dan cita-cita. Artinya Enggak, angan-angan atau tidak? Yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran. kalau angan-angan itu artinya cita-cita, ya. Bukan beneran. Disediakan di situ kalimatnya. Atau ya dalam keyakinan Islam, ya Al-Quran surga dan neraka itu Bukan neraka, atau surga. surga. Itu yang sampai 133 saya tanya. Iya. Artinya disediakan sama Allah, betul. Disediakan. Ada berarti. Disediakan. Walaupun belum terlihat, ya ada. Kan kembali ke iman toh, Iman. bukan pikiran toh. Iman. Setiap agama itu juga sama iman kan. Iman. Sesuai atau tidak disampaikan terdahulu. Masih butuh penafsiran. Secara teksnya, saya tanya, secara teksnya ada tidak kalimat angan-angan? Secara teks memang tidak ada. Tidak ada ya. Tapi karena ya Enggak, saya tidak perlu tafsiran, saudara Ya. harus mufasir. boleh. Saya nggak mau terjebak juga di situ. Nah, kita juga bisa menunjukkan dosa ketika kedua toh. Terus kemudian saudara mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seorang pembunuh ya, dalam tanda kutip ya, pembunuh. Ya. Saudara tahu tadi analogi saudara, logika saudara ya, itu analogi logika ya, logika saudara. Karena kalau berperang maka itu membunuh, kan begitu. Ya. Saudara bisa baca ayat 39. Tiga sembilan. Udhina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha 'ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang bagi para orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Jadi berperang itu karena dizalimi. Betul. Ya. Ada nggak di situ Nabi Muhammad sebagai pembunuh karena dia pemimpin perang? Berperang itu kalau di sini di kalimat ini tidak ada. Tidak ada secara tekstual. Secara ekspor. Maknanya juga jangan ada tafsiran gitu ya. Ya, kita tafsir. Terus kemudian tadi saudara menyebutkan mengenai menggambar fisik Nabi Muhammad, visualisasi Nabi Muhammad itu diperbolehkan dalam hadis apa tadi? Imam Ahmad. Imam Ahmad, ya. Bahkan itu apa sakti banget apa segala macam ya. Ya. Gitu. Saudara pernah membaca sebuah lembaga penelitian Islam di Al-Azhar yang mempakatkan tahun 1972 ya dan tahun 1960 bahwa hukumnya itu haram? Ada. Ada. Pernah. Itu bagaimana menurut saudara? Ya, sebagai adab ya kita setuju saja menggambar Nabi Muhammad itu takut akan terjadi kedustaan. Jadi boleh atau tidak? Tidak. Tidak boleh. Kalau sabda Rasulullah, pernah saudara ingat mengenai dirinya itu nggak boleh disebutkan ciri fisiknya, hanya menyebutkan namaku, jangan dengan julukanku. Ada nggak? Dan seterusnya. Pernah membaca saudara? Jadi menurut saudara boleh atau tidak menggambar Nabi Muhammad? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak. Meskipun itu mengutip, Kalau mungkin boleh. tapi merubah kata yang ada dalam kutipan itu. Boleh atau tidak? Merubah kata tidak boleh. Tidak boleh ya. Terus kemudian tadi kita bicara surat Maryam ya. Ya. Tadi sudah panjang lebar segala macam. Kalau saudara tadi ada memberikan pendapat
bahwa Isa itu Yesus dan Yesus itu adalah Isa, ya. Gitu ya. Itu sudah peroleh dari surat mana? Ada dari kitab Alkitab di surat mana? Bahwa Isa itu Yesus dan Yesus itu adalah Isa. Itu dari kecil ya kita pelajari, berkembang istilah itu, dan guru saya juga, Yesus itu adalah Isa, Isa adalah Yesus. Nah, kalau kita lihat saja di kalender ya, kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih dalam keyakinan Kristen, di situ Isa adalah Yesus. Itu. Ya. Saudara pernah baca nggak turunan Maryam yang lainnya? Kan hanya disebutkan Maryam 33, terus Maryam 19, kan begitu. Ya. Tapi secara komprehensif pernah membaca cat utuh nggak Maryam? Dalam surat Maryam? Nah, Pernah. Ada nggak yang menyebutkan bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Allah? Ada nggak? Nabi Isa, Nabi Allah ya. Kan sudah membaca secara komprehensif, terus juga ini. Ada nggak? Saya lupa ya. Lupa. Ya. Bisa buka Maryam ayat 30? Qala ini Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. Ya. Artinya apa? Dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Apakah sama Nabi Isa yang dalam pendapat saudara itu? Isa itu Yesus, Yesus itu Isa. Menurut saya sama. Menurut saudara, Menurut saya. dari surat Maryam itu yang tadi disampaikan dari Kalau dari surat Maryam ini 19:33 sebentar, Ya. 19:33. Nah ini saya tambahkan 30. ya, Nyambung nggak? nyambung. Nyambung. Dari rangkaian 19, 30 dan 33. Siapakah Nabi Isa itu? Nabi, Nabi ya. seorang nabi. Tuhannya siapa? Allah. Allah ya. Jadi bukan apa namanya? Isa itu Yesus, Yesus itu Isa. Dalam redaksi Ini saudara kapasitasnya di sini apa namanya sebagai ahli teologi agama Kristen atau agama Islam? Saya tanya juga ke saudara. Jadi, Kalau Kristen apa Kristen kan? saya pernah pelajari muqarrar hadian. Saya tanya ke saudara ini dalam kapasitas karena tadi kan kita izinkan saudara memberikan pendapat sebagai ahli, Ya. karena keilmuan saudara sebagai di bidang agama Islam, meskipun diproses oleh penuntut umum, ya gitu kan? Kalau lihat ya, itu ngakak kali ya, sampai hakim aja bingung kan, kau ini Islam atau Kristen sebenarnya gitu kan? Karena dari pengetahuan dia tuh nggak ada Islamnya, pengetahuannya Kristen semua kan? Ini ngakak gitu ya, sampai dari awal kalau teman-teman perhatikan, itu hakim yang ngajarin dia tentang Islam loh. Hakim dari tadi kasih private ya, kasih sekolah dia tentang Islam, luar biasa sekali ini. Ya mungkin pendapatnya Bang Heri. Pintar hakimnya, lebih pintar hakimnya hakimnya, soal ini. Iya, lebih pintar hakimnya daripada dia tentang Islam gitu kan. Tentang Islam Iya. lebih pintar hakimnya. Dan di terakhir ditanyakin, kamu benaran Islam atau Kristen sebenarnya gitu kan. Kalau Kristen aja gitu. Aku bingung ya kan. Ya Allah, ini orang ngakunya ustadz. pernah tahu nggak? Saya lupa Pak Hakim. Masa tentang itu kayak gini loh. Gini, kita kan umum ya tentang Nabi Isa ini kan diceritakan dalam Quran itu umum gitu. Jadi kalau misalnya kamu tahu surat ini, oh iya, mungkin saya nggak hafal tapi ada tahu. Saya pun bisa tahu Ya, di surat Maryam. kurang lebih isinya begini gitu. Iya, di Ali Imran, surat Maryam, Ali Imran itu banyak cerita tentang Nabi Isa di situ. Itu kita tahu gitu. Ya orang Islam awam lah, kayak aku bukan Ustadz awal kan.
tapi tahu posisinya. Ini nggak tahu, diajari sama hakim. Nggak masuk akal aku dah kawan ini. Yang lucu pertanyaannya, kamu sebenarnya ini saksi ahli apa gini kan? Teologi ya udah jadi Iya. teologi aja kan, sampai dibilang kalau mau jadi Iya. Kristen jadi Kristen aja gitu. Ini nggak Iya. jelas, ngomongnya Islam tapi kok jawaban-jawabannya malah lebih mirip Kristen gitu. Tapi ditanya kan, Iya. agama Anda sebenarnya Islam atau Kristen? Ini kan pertanyaan yang menyakitkan ya. Itu kalau direkam mukanya itu Menyakitkan. benar-benar malu ya. Itu kalau direkam mukanya bisa merah sekali itu. Pucat pasti itu pasti, yakin aja. Tapi Iya, gini, ketahuan loh. tapi gini loh, Jol. Jadi memang gini, ini kebenaran ini kita akui lah. Memang ada sejarah kita. Jadi apa namanya, di zaman tabiin ya, tabiin. Saya rasa udah generasi ketiga atau keempat gitu. Jadi memang waktu perang melawan Konstantinopel itu, melawan Roma itu ya, melawan Roma itu memang ada yang murtad karena dia terpesona dengan kecantikan salah satu putrinya orang Roma itu kan, murtad dia. Tapi memang hafalannya hilang loh, Jul. Hafalannya hilang gitu. Memang benar lah. Hidayah itu memang berat memang. Bisa hafalan, dia hafiz Quran loh ceritanya itu. Dia hafiz Quran, begitu dia murtad, hafalannya hilang. Jadi aku nggak kaget dengan si Miftahul ini ya, Koldok. Si Koldok ini ya. Jadi memang iya, yakin aku pasti pengetahuan tentang Islam itu hilang. Yakin. Demi Allah aku yakin pengetahuan tentang Islam itu hikmah-hikmah ilmu kan, ilmu itu kan ada hikmahnya kan, Jul. Jadi ilmu itu dia punya apa istilahnya ya? Kalau kita meresapi sebuah ilmu yang bernuansa religius lah ya, kita tuh ada berkah dengan ilmu itu gitu kan. Misalnya kita zikir pagi sore, pagi petang gitu kan. Jadi itu kan ada ilmunya. Misalnya kita memahami zikir itu, memahami karunia Allah itu, memahami kerendahan kita, memahami kekuasaan Allah itu kan ada berkah di diri kita gitu. Nah, keberkahan itu dicabut dia dengan kemunafikan, itu dicabut dia. Memang gimana ya, kita agak berat mencap orang munafik, tapi cirinya begitu jelas, bagaikan ayam putih di siang hari kata orang Melayu bilang gitu. Jadi cirinya itu sudah jelas. Gimana mau dibilang? Ya memang ternyata kebenaran itu terungkap. Bagaimana hakim ngajarin dia tentang Islam loh. Bingung kan, dia ngakunya ustaz loh. Kita lanjut lah, ini ada abang-abang master 2 ini. Oke, mungkin ya, assalamualaikum buat Bang Ali Musa sama Pak Cian Bace. Mungkin aku putar ulang dikit lagi ya, yang terakhir biar teman-teman dengar sendiri ya. Sampai hakim ini meragukan sebenarnya dia ini Islam atau Kristen. Kalau mau jadi Kristen aja gitu kan. Sama seperti yang sering kita tanyakan kepada orang-orang munafik. Kalau kamu mau jadi Kristen, ya udah jadi Kristen, silakan. Kayak Pak Ibnu Kalam juga gitu kan. Bentar-bentar bisa jadi Islam, bentar-bentar jadi Kristen. Kita malah bilang ya udah kalau mau Kristen silakan Kristen. Jangan jadi bunglon. Ya, ini sebegitu juga ya si Miftahul ini ya, sampai digituin sama hakim. Itulah ya kenapa saya bilang pentingnya ada orang yang datang ke persidangan. Karena adegan-adegan seperti ini perlu kita dokumentasikan gitu, Bu. Ya, adegan-adegan yang luar biasa seru ini perlu kita dokumentasikan. Ini ketemu hakimnya luar biasa. Saya angkat topi untuk hakimnya ya. Saya tanya ke saudara ini dalam kapasitas, karena tadinya kita izinkan saudara memberikan pendapat sebagai ahli, ya, karena keilmuan saudara sebagai di bidang agama Islam, meskipun diproses oleh penuntut umum, ya itu kan. Jangan sampai saudara nggak konsisten, ya. Sudah penuntut umum nanya, tapi saudara nggak konsisten kan gitu, susah mendapatkan materialnya gitu ahli, ya. Jadi saya tanya sama saudara, yakin saudara Islam atau Kristen? Dari Islam. Kalau Islam, saya tanya dari sudut pandang Islam. Ya, jadi jelas ya, dipertanyakan kamu nih Islam atau Kristen gitu kan, agama saudara nih Islam atau Kristen. Ngakak loh, yang lain gak pernah ditanyakin ya, ini cuma dia yang ditanyain gitu kan, karena gak jelas gitu. Dia ngomongnya dia Islam, ahli Islam, tetapi dari cara dia menjelaskan lebih cenderung ke oten gitu kan, lebih cenderung ke oten. Ya kita bisa bedakan orang itu menipu, ya dia kalau diam-diam nggak ketahuan dia nipu, tapi kalau orang udah banyak ngomong dia ketahuan pasti nipu. Ya sama kayak orang-orang ngaku, oh saya dari Medan gitu kan, tetapi begitu kita tanya tentang Medan nggak tahu. Banyak gitu, saya sering lihat kalau di YouTube tuh orang suka pakai logat Medan, karena kan logat Medan itu ngegas ya, logatnya agak lucu, agak ngegas orang. Jadi kalau ditanyain tentang dia ini dari Medan dengan tanya seputar Medan gitu kan, misalnya
ngomong pajak gitu kan, terus ngomong galon gitu, Pasar pasar gitu kan. Ya, misalnya kamu tinggal di pasar mana gitu. Kalau dia bilang, "Ah, ngapain aku tinggal di pasar?" gitu. Pasti ketahuan dia bukan orang Medan gitu. Ya, dari gitu-gituan biasa ketahuan. Sama kayak Pak Cihan Baca gitu kan, dari logatnya Melayu. Jadi kita jelas, nggak mungkin Pak Cihan Baca bilang dia orang Jawa gitu. Oke, mungkin itu dulu tambahan dari Bang Ali Musa, tanggapannya melihat bagaimana hakim mengajarkan Islam kepada Miftahul ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh untuk Akhi Julius dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh untuk Akhi Heri dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh untuk Bang Hen Bacai dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh untuk yang di live comment. Zakeli memang Miftah ini ya tidak tahu apa-apa tentang keilmuan itu, jelas tentang keislaman itu jelas dia tidak tahu apa-apa. Oleh karena ketika dihajar oleh Akhi Zuma dan Akhi Tahta, ternyata dia pun kebingungan menjawab, ya, malah cenderung ya menghindar, seolah-olah tuh dia tuh ketakutan, ya, nampak dia tuh ketakutan gitu. Tapi begitu di roomnya Kristen, seolah-olah dia tuh paling benar, paling pintar gitu, paling mengerti. Padahal ketika dihadapkan sesama orang Muslim dia tidak tahu apa-apa. Begitupun dia mengaku S2 loh itu, ya. Ketika dipertanyakan yang sifatnya keagamaan, tentang bagaimana keilmuan, ya, tentang bagaimana ilmu fikih, tentang bagaimana ilmu-ilmu tentang Islam ini, dia pun hanya pandai menghindar itu. Jadi kalau dia menerangkan bagaimana kekristenan, ya oleh karena memang dia hidup dan makannya itu dari kekristenan, karena istrinya itu ngajar di sekolah Kristen gitu. Makanya dia lebih dekat pada orang-orang Kristen dan banyak mempunyai kontak-kontak orang-orang Kristen, oleh karena dari istrinya mengajar di sekolah Kristen begitu. Jadi untuk keilmuan Kristennya dia lebih kental ketimbang daripada keislamannya, karena memang keislamannya dia tidak mumpuni dan tidak mengerti malah. Oke, itu saja, monggo. Ya, kalau sebenarnya bukan masalah keilmuan gitu, tapi kamu tuh condong membela mana gitu. Kamu tuh ada nggak giro Islamnya? Islam tuh ada gironya. Kalau bicara ilmu, saya berani bilang gitu ya. Kayak contoh misalnya bicara ilmu, ya mungkin ilmu Islam saya masih sangat rendah. Bahkan kalau bicara ilmu kekristenan saya jauh gitu kan dibandingkan ilmu Islam saya pasti gitu, karena lebih lama saya mempelajari tentang kekristenan. Tapi kan gironya nampak gitu, ya semangatnya itu nampak. Sedangkan dia malah membenarkan kan, oh boleh kok Nabi itu digambarkan gitu kan dengan mengatakan Nabi kepalanya besar. Terus tadi dia bilang, oh itu dia membenarkan kata KC bahwa umat Islam itu masuk surga itu masih cita-cita, masih angan-angan, bukan kepastian gitu kan. Terus dihajar sama hakim. Itu kepastian, yang penting kamu melakukan gitu, bukan sesuatu yang nggak jelas gitu. Karena kan tuduhan KC adalah umat Islam ini masih cita-cita gitu, bukan kepastian. Kalau Kristen kepastian, kan dari dulu yang dia jual seperti itu. Nah, dia kan dia kan dibayar dari kekristenan, ya, masa dibayar kekristenan malah nyerang Kristen, ya pulang dari situ dicegat di jalan lah. Bisa jadi kelapa bolong. Oke, monggo. Oke. Ya, mungkin sebelumnya saya tambahin dulu, bagi teman-teman jangan lupa pindah nonton ya, pindah nonton di linknya sudah saya taruh di deskripsi dan juga di live chat. Tinggal diklik untuk pindah nonton dari HMC pindah ke yang satu lagi. Ya, makasih buat teman-teman yang udah pindah nonton untuk mendukung perjuangan kita ya. Dan itulah kenapa Bang Ali Musa dari kemarin aku ngotot bilang harus ada yang dari pihak Muslim yang ke sana gitu ya, harus ada pihak Muslim yang ikut meliput sidangnya KC ini, karena kalau enggak yang adegan-adegan seru kita nggak dapat, adegan-adegan seru yang bagaimana dari jaksa dan hakim mempermalukan ya, terutama jaksa. Hakim biasanya nggak ngotot, biasanya yang lebih sadis itu jaksa pasti, karena hakim kan nggak istilahnya nggak boleh menyerang ya, hakim cuma menanyakan sesuai dengan kapasitasnya, tidak boleh menyerang. Kalau jaksa kan boleh menyerang, jaksa itu boleh menyerang saksi-saksi, itu lebih seru pasti. Masalahnya si Miftahul ini saat dicecer sama jaksa nggak ada adegannya sampai sekarang gitu. Itu yang perlu kita lihat, bagaimana jaksa melibas para saksi-saksi ahli dari pihak Oten ini yang perlu kita nonton. Cuman udah terlanjur lewat ya, mau gimana lagi. Tapi minimal nanti begitu jaksa mencecer si KC,
kita bisa ada orang ya untuk merekam ya. Itulah kenapa kita ngotot tanggal 24. Nanti di sidang tanggal 24 nanti wajib ada umat muslim yang hadir gitu. Itu memang harus. Ya mungkin Pak Cian baca, silakan. Oke, makasih ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Untuk kawan-kawan iman. Ini hari Rabu, Bang. Untuk kawan bawah juga di live chat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dilihat siapa sih tadi Miftah nih kan jelas-jelas dah kan munafik itu dah saja dinampakkan dia. Kalau dulu orang zaman dulu yang namanya munafik itu dia tapuk-tapuk gitu kan. Nah kalau dia terang-terangan namanya zindik dia kan dah jelas-jelas lah dia kan. Betul kata kau tadi Julius, berpihaknya kemana gitu. Walaupun kau saksi, memang dalam persidangan Islam itu sendiri pun harus ada saksi gitu, saksi dari Islam gitu kan, apakah benar orang nih gitu kan. Nah tapi memang harus netral. Tapi kalau ini kan enggak, dia dah memihak gitu. Dia membenarkan semua apa yang dikatakan kafir curut itu kan, si Kasman itu kan, semua dibenarkan dia gitu kan. Nah sementara kita sendiri dalam Islam ini menggambarkan visual Nabi itu kan enggak boleh, ya kan. Macam hadis-hadis yang dibacakan, hadis-hadis palsu itu kan dibacakan dia itu kan gitu kan. Nah memang kita ada digambarkan di anak para sahabat Rasulullah ini seperti ini, badannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah gitu kan, dadanya bidang gitu kan. Nah kita hanya bisa membayangkan seperti apa gitu kan, nah, kan? Tapi tidak bisa kita memvisualkan seperti apa. Kalau orang betul-betul tidak betul-betul apa mempelajari hadis, mengamalkan hadis itu, tidak akan pernah mimpi. Kalau orang-orang ketemu mimpi Nabi, gimana bentuk Nabi itu? Dia pakai jubah putih, itu bohong orang tuh, gitu kan? Nggak ada. Nah, ada jak ngaku-ngaku. Makanya dalam Islam tuh bahwa Rasulullah nih iblis tidak bisa menyerupai dia, itu tidak bisa gitu kan? Sekalipun dalam mimpi kan gitu. Nah, kalau memang mimpi hanya kedal baju putih segera pakai jubah segera, itu bohong tuh orang tuh. Tapi kalau dia bisa menggambarkan bagaimana raut muka Rasulullah, bagaimana bentuk rambut, bagaimana itu kan? Nah, kalau orang-orang yang betul-betul mempelajari hadis itu, ya kan, makanya para ulama hadis, mereka pernah mimpi, tapi mereka tidak mau cerita, mereka bercerita diam-diam. Nah, tapi pembohong itu, jadi kebanggaan kan gitu kan. Nah, juga gitu macam tadi ini kan keberpihakan si Miftah si munafik ini, makanya saya bilang tadi dia dari jauh-jauh ke Medan cari saksi, ini itulah bang tadi orang-orang Kasman Curug itu mereka sudah kelabakan cari saksi untuk meringankan si Kasman itu. Sebenarnya tidak bisa lagi gitu ya. Tuntutan itu tidak bisa lagi. Hanya sekedar aja bahwa memang dalam persyaratan itu harus ada saksi-saksi ahli gitu kan. Hanya untuk memenuhi persyaratan. Contoh aja, akhir-akhir ini baru kita dapat saksi ahlinya. Kenapa tidak dari awal-awal kan itu? Kalau memang mereka nih yakin bahwa memang si Kasman ini tidak salah ya, tidak melanggar undang-undang ITE, tidak melanggar undang-undang penistaan agama kan gitu. Apa tidak ada awal mereka sediakan? Awal-awal mereka sudah sediakan. Tapi orang-orang Kristen yang cerdas, yang mau menggunakan hati nurani, mau menggunakan akal, tidak mau, mundur mereka. Memang tidak bisa ditolong. Memang orang nih, si Kasman Curut ini memang itu tadi ya, udah bejat benar gitu kan. Tidak ada sedikit pembelaan di Kristen, malah memalukan kekristenan itu sendiri. Apakah ajaran Kristen seperti itu? Ya kan? Yang memang dia nontonkan dia kan gitu. Nah, memang dia tuh framing, kemudian dia memang saya bilang dari awal mereka memang di request oleh orang-orang yang membayar dia gitu kan, membayar dia supaya para ini menistakan Islam ini yang negeri mayoritas Muslim ini. Nah ada pihak tertentu memang harus ada konflik vertikal antara umat Islam dengan Kristen ini yang minoritas ini kan gitu. Nah banyak sih masih orang-orang Kristen yang masih mau berakal waras tuh banyak, ya kan. Itulah saya sering aku katakan Kristen PKI komunis itu. Kristen komunis ini yang memang mau menghancurkan negeri kita ini gitu. Nah, melalui tangan-tangan orang jahil ini, orang bodoh tadi, yang miskin, pengangguran, kan gitu, tiba-tiba dapat duit banyak kan, dengan buat konten dapat duit banyak kan, didonasi oleh orang-orang Kristen yang memang maunya seperti itu, bahwa tunjukkan memang kami ini dijalimi di Indonesia. Nah, padahal pun orang-orang di luar negeri sana pun dah tahu kok Indonesia ini bagaimana rukunnya, bagaimana toleransi ini Islam kan. Tengok patung-patung Yesus yang sebesar apa itu semua. Yang ada di Indonesia semua. Kan? Sebesar-besar perut dia dalam melakukan patung itu kan. Nah, tapi apa manfaatnya patung itu untuk mereka? Apakah makin baik akhlak, akidah, perbuatan mereka kepada Islam ini, malah makin buruk aku lihat. Ya kan? Makin semena-mena di Papua, di Timor Leste,
Di Sulawesi yang banyak patung-patung besar-besar kan. Nah, malah makin buruk kelakuan mereka, bukan makin bagus akhlak akidah dia kan. Okey, yang lain silahkan lanjut. Terima kasih. Ya, yang lebih ngakak gini ya. Kemarin tuh ada yang bilang, "Bang, gimana itu ya? Miftahul jadi saksi KC, nanti salah-salah hakim jadi dengar pendapat dari Miftahul." Ya, hakim dengar, cuman masalah dimasukin ke dalam penilaian apa enggak, ya nanti baru dilihat gitu. Tapi hari ini udah dibuktikan ya, bagaimana hakim itu sampai menanyakan kepada Miftahul, "Kau ini agamanya apa?" gitu. Kalau Islam, Islam, kalau enggak ya Kristen gitu kan. Kau pilih dulu gitu, pilih dulu Islam atau Kristen. Artinya apa? Dari cara ngomong hakim aja ya, dari pertama hakim menanyakan kepada Miftahul, itu sudah nampak hakim ini nggak bisa percaya dengan manusia ini. Ya, jadi sia-sia saja para oten-oten ini ya, terutama dari pihak KC menghadirkan Miftahul gitu kan, diterbangkan dari Medan ke Ciamis, tetapi sama sekali nggak didengar oleh hakim gitu ya, pendapat dia sama sekali nggak akan diterima oleh hakim, malah lucu ya, hakim memberikan private khusus, les khusus untuk si Miftahul tentang ilmu-ilmu akidah ya. Jadi ditanyakin dan juga dijelasin dengan sangat bagus oleh hakim kepada si Miftahul ya, berapa kali gitu kan, "Kau tahu nggak tentang ini?" "Nggak tahu." "Kau tahu nggak tentang ini?" "Kalau nggak tahu biar ku jelasin," kan. Tadi sampai hakimnya bilang gitu kan, "Kalau kamu nggak tahu nggak apa-apa, biar ku kasih tahu," gitu. Ya sama seperti kita debat gitu kan, "Pak Henbace tahu nggak tentang ini?" "Nggak tahu." Ya udah saya jelasin gitu. Itu telak sekali loh. Itu benar-benar kalau lagi dalam diskusi, dalam debat, ditanyain kamu bilang nggak tahu, terus dia bilang, "Oh, aku yang jelasin aja." Itu benar-benar memalukan gitu. Artinya kamu nggak punya kapasitas untuk berdiskusi. Kamu nggak ada kapasitas untuk menjelaskan. Kamu tuh cuman kapasitasnya jadi pendengar aja. Itu yang terjadi sama Miftahul gitu. Benar-benar dibenam sama hakimnya ya. Masalahnya ngakunya saksi ahli, Gol. Iya. Ngakunya saksi ahli, tapi dibenam dengan luar biasa oleh hakim ya. Saya sampai salut dengan hakimnya gitu. Ya, jadi bagi teman-teman, ya kita akan lanjut nonton. Dan saudara nggak konsisten, ya sudah menutup mukanya, tapi saudara nggak konsisten kan gitu, susah mendapatkan beberapa materialnya gitu ahli, ya. Jadi saya tanya sama saudara, keyakinan saudara Islam atau Kristen? Saya Islam. Kalau Islam saya tanya dari sudut pandang Islam. Nah dari sudut pandang Islam berdasarkan surat Maryam yang tadi yang terangkan dari 19, 30 dan 33. Siapakah Nabi Isa itu? Sesuai dengan ayat Nabi, seorang Nabi. Seorang Nabi. Jadi bukan Isa Yesus dan Yesus itu Isa, bukan. Dalam ayat ini bukan. Bukan ya. Dalam ayat ini bukan Yesus tersebut di situ ya. Beda nanti dengan interpretasi yang lain. Interpretasi yang lain. Ya. Bisa saudara buka surat Al-Mu'min 53, 56 dan juga 52. Mungkin ayat Al-Mu'min ayat 53, 52 dan 56. Walaqad atayna Musa al-huda wa awrafna bani Israil al-kitab. Artinya langsung. Dan sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel Terus kemudian untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. 53. 52, 53-nya. Dan sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewariskan kitab Taurat kepada Bani Israel. 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan atau bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Gitu ya.
Jadi boleh nggak memperdebatkan ayat Allah bersaudara? Dalam keyakinan Islam saya tidak. Tidak boleh ya. Keyakinan Islam. Memperdebatkan. Keyakinan Islam. Begitu ya. Dan di sini ada perkataan dari terdakwa itu dalam video ya, yang selebihnya sudah disampaikan oleh yang mulia wakil ya. Dalam keyakinan Islam. Iya, ini kan saudara disediakan sebagai Islam. Di luar saudara itu mau Islam, mau Kristen, mau Hindu silakan. Biar sama-sama duduk ya. Hah? Biar duduk pemahaman itu. Jadi Pak, jangan melebar dulu. hakim, penuntut umum dan penasihat hukum itu sudah menjadi pekerjaan di persidangan. Insya Allah. Itu pengabdiannya Pak pada negara. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih. Jadi sudah paham masalah seperti itu Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Hakim yang baik. Terus kemudian tadi saudara sampaikan secara tekstual Ya. dan juga substansi tadi ya. Kalau secara tekstual, redaksi tidak ada ayat yang menerangkan Nabi Muhammad itu dekat dengan Allah. Kalau di dalam Al-Quran itu selain tekstual butuh pemaknaan ya, substansinya. Butuh Nah, butuh kemana? untuk pemaknaan, karena untuk menyampaikan isi daripada ajaran tersebut. Iya, betul. Betul. Saya tanya, ada tidak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu dekat dengan Allah secara makna? Rasul Allah. Secara makna ya banyak, tapi secara redaksi Banyak kan? Banyak. Banyak. Jadi sampaikan terdakwa benar atau tidak? Keyakinan Islam saya tidak benar. Tidak benar. Dari sekian tadi itu disampaikan bahwa itu tidak benar. Keyakinan Islam saya tidak. Yang Islam itu ya, dan menyatakan bahwa bahkan Allah itu tangannya kanan semua, dan juga Nabi Muhammad itu kepalanya besar dan sebagainya. Saya aja tidak berani menyebutkan tokoh dalam agama lain. Itu ada hadis. Ya, itu tidak boleh. Yang tadi sudah sampaikan kan? Ada hadis. Tidak boleh karena kecacian dan sebagainya. Itu ada hadis. Ada hadis ya? Ya jelas itu karya Imam Ahmad bin Hanbal. Betul ya? Betul. Penegasan lagi kepada saudara. Sampaikan. Apakah itu masuk ke dalam cacian? Tidak. Karena hadisnya apa adanya tadi. Terdakwa menyampaikan sesuatu nilai atau ajaran yang tidak sesuai, kan begitu. Yang Terus juga ada menyatakan suatu fisik ya dari tokoh yang dalam ajaran agama Islam itu diharapkan menggambarkan, begitu. Saudara tadi Bapak dalam tidak mengatakan menggambar ya. Kalau yang namanya menggambar itu kita pakai krayon, pakai clear, kan gitu. Itu dia. menggambarkan dengan menjabarkan itu apa bedanya? Menggambarkan itu kan dalam arti kan ya menggambar bentuk dari sisi misalnya ada ilustrasi gitu. Nah itu memang Harus menggambar seperti jadi itu. kalau yang menggambarkan dalam arti yang memang tersebut dalam hadis tadi ya apa ada sih? Karena itu dalil yang bersifat ijmal. Itu dalam kitab Saudara dari saudara bisa itu ada bisa tunjukkan kami di sini biar kita bisa lihat sama-sama. yang mana? Yang tadi saudara bilang itu menggambarkan itu harus dalam bentuk gambar atau dalam bentuk huruf atau dalam bentuk kata misalnya atau dalam bentuk angka. Ada nggak seperti itu? Itu pendapat saya. Saudara bukan mufasir. Jadi Sebentar ahli dalam hukum di Indonesia saja yang namanya jurisprudensi ya, yang namanya jurisprudensi meskipun itu perkaranya bagus ya, substansinya bagus tapi tidak diikuti oleh hakim-hakim yang akan datang, itu bukan jurisprudensi namanya. terima kasih Pak. Jadi butuh pengakuan juga seperti itu. Pertanyaan saya itu pertanyaan yang memang ada dasarnya, Ya. ahli. Ada dasarnya kok. Ada hadis riwayat Imam Ahmad Yang menyatakan bahwa itu harus digambarkan dengan angka, dengan huruf, dengan kata, ada atau tidak? Ada atau tidak? tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, itu diungkapkan oleh terdakwa, bahkan ada merubah kata dari kutipan yang diambil oleh terdakwa. Apakah itu masuk ke dalam cacian yang seperti ahli bilang dalam
Kalau pendapat ahli, masuk tidak? Tadi yang disampaikan oleh yang mulia Ibu Wakil, saya tambahkan tadi mengenai isi video dari beberapa ya. Kalau ditontonkan terpanjang gitu ya, kita ambil poin pokoknya gitu. Kan saudara juga ada membenarkan tadi di penasihat hukum yang saudara tonton sumber segala dusta dan tidak boleh membingungkan dan begitu. Tadi isi-isi yang beberapa dari 2 video itu. Pertanyaan saya itu dari yang tadi sudah disampaikan, apakah itu termasuk dengan yang saudara maksud dalam Al-An'am itu? Pada Allah itu ngajarin nggak boleh maki dan mencaci Tuhan agama lain. Bahkan itu disebut Allah itu berbentuk atau tidak, saya tanya. Tadi kan saudara sudah menerangkan. Saya ulang lagi nih, Allah berbentuk atau tidak? Tidak. Dijelaskan sama terdakwa ada tangan kanannya semuanya, segi 4. Itu digambarkan sama terdakwa, disampaikan sama Namanya kan ayat-ayat organ ya. Jadi ya tersampaikan. Ini saya tanya, Katanya disampaikan. dasarnya mana? Ada dasarnya. Disampaikan apa adanya. Iya, saya tanya dasarnya ada. Saudara bisa apa menyampaikan seperti itu, ada pendapat saudara dasarnya? Dalam Boleh nggak saya tanya? Nabi Muhammad aja tidak boleh digambarkan, hukumnya haram. Ini terdakwa menggambarkan bahwa Allah itu berbentuk segi 4, ada tangannya kanan semua, ada mulutnya. Ini saya tanya bukan saudara dalam kapasitas saudara di luar, ini kalian saudara yang pernah mengikuti musabaqatul Quran. Ini berapa prestasi banyak sekali nih. Termasuk orang beruntung saudara itu dikasih karunia sama Allah. Ya, banyak disyukuri sama Tuhan. Alhamdulillah. Kalau Terima kasih. semoga bermanfaat. Gitu. Ya. Ini saya tanya sama saudara. Ini perkataan saudara sendiri, apakah itu masuk cacian atau tidak? Tidak. Tidak masuk cacian. Tidak masuk. Alasannya apa? Bisa diuraikan? Alasannya itu kan saya bilang perspektif ya, perspektif pandangan, opini, dan ada misal dari Nabi Muhammad kepalanya besar, ada dasar-dasar itu yang disebutkan dia. Kalau memang dia ada dasarnya, ya sebutkan aja. Pasti akan ada ya orang-orang yang mungkin membantu untuk menjelaskan itu. Itu kan karena dari itu dia bersifat ijmal. Itu pemikiran ijma. Dari yang bersifat global. Ini pemikiran saudara sendiri ya. Ya. Ya, pemikiran saudara sendiri ya. Gitu. Jadi bukan dari dasar-dasar yang memang itu jelas secara hierarkinya di Islam itu memang itu sebagai pedomannya. Ada di dalam. Sudah cukup ya. Jangan menafsirkan sesuatu yang memang Tidak. Saya tidak menafsirkan sesuatu. sekarang saya tanya ya. Ini tegas. Ya. Terakhir saya tanya, saudara jawab atau tidak, silakan. Orang mau menyimpulkan bagaimana ya? Ya. Kita juga punya penilaian. Boleh tidak Tuhan Islam, Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta alam semesta, Ya. digambarkan? Tidak. Dalam keyakinan Islam tidak. Tidak ya, dicatat ya. Dalam keyakinan Islam, Ya. tidak. Pertanyaan saya, terdakwa sama ya, ada menyampaikan secara lisan ya mengenai bentuk atau fisik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pencipta alam semesta ini. Antara lain bentuknya kubus, tangannya kanan semua, ya. Terus kemudian mulutnya itu ada mulutnya ya, ada mulutnya. Itu gimana menurut saudara? Saudara bilang nggak boleh itu. Dalam keyakinan Islam. Nggak boleh. Ya. Jelas ya nggak Dalam boleh. keyakinan Islam. Jelas nggak boleh ya. Ya. Masuk nggak dalam cacian, makian? Tidak. Kalau orang lain ya yang menyampaikan itu ya dalam kapasitas Kristenan mudahnya Saya juga nggak mau. Ini saya juga nggak mau mengikuti saudara Anda terjebak dalam bahaya karena nanti akan diprotes itu sama satu begitu. Ya, karena ini sekali lagi bukan kepentingan siapa-siapa dan juga
kepastian hukum terdakwa, tapi kebenaran materi kita juga untuk dalam putusan, begitu. Saudara juga punya tanggung jawab, bukan cuma hakim, ya kepada tuan saudara, ya, begitu ya, nggak apa-apa. Nanti kita simpulkan sendiri, begitu ya. Yang mulia, saya mau tanya sedikit tadi mengenai larangan ya. Sebentar ya, habis aku dulu. Baik ya, Pak Ahli, saya lanjutkan. Tapi ketika saudara melakukan tanya jawab, ya, oleh penasihat hukum, saya sempat juga mencatat, yang mana saudara mengatakan siapapun orang itu tidak boleh mencaci Tuhan agama lain, benar? Ya. Kenapa alasannya? Karena akan ada cacian lagi dari yang Karena akan ada cacian lagi sesuai dengan tadi ada ayat Al-Quran ya. 108. Ya, itu. Saudara sudah menonton video-video dalam konten YouTube, katakanlah terdakwa ya, yang masuk ke dalam barang bukti yang dijadikan dalam perkara ini. Ada ya? Ada. Judulnya apa saja yang saudara tonton? Saudara masih ingat? Yang viral itu masalah Alhamdulillah sudah alamin, ya, masalah isi Rasulullah, ya, masalah di Nabi Muhammad itu izin. Gitu. Selanjutnya saya tanyakan kepada saudara tahu sebenarnya Allah sebuah SWT ya, kalau kata si terdakwa itu kan harusnya kalau Tuhan itu ada wujud ya, makanya kan dia setuju bahwa ya kan agamanya terdakwanya menurut saudara apa? Kristen. Yesus itu kan pernah menjadi manusia ya, dan kalau pendapat atau katakan opini dari terdakwa begitu ya, atau penyampaian terdakwa dalam videonya mengatakan bahwa SWT itu harusnya bisa dilihat. Saudara sendiri bagaimana pendapat saudara? Allah itu bisa dilihat dalam keyakinan Islam itu nanti ya. Nanti di akhirat. Ya. Kalau sekarang di dunia ini bisa berwujud nggak untuk itu? Bisa kita lihat tidak? Dalam keyakinan Islam tidak bisa dilihat. Tapi ada. Saudara pun mengakui itu. Mengakui. Bagaimana cara mengetahui Allah itu ada? Saya tanyakan kepada saudara. Dengan adanya langit dan bumi, kuasa Allah, lautan, itu berarti adanya Tuhan, adanya Allah. Adanya Allah dengan ciptaan-ciptaannya, gitu ya. Setuju tidak ada kalimat dalam video YouTube terdakwa yang mengatakan Tuhan SWT itu harus didemo karena dia nggak bisa menampakkan diri. Harusnya dia menampakkan diri di dunia ini, gitu. Dalam keyakinan Islam saya biasa saja. Biasa saja. Gitu ya. Iya. Kenapa? Kalau bisa saudara jelaskan dengan biasa saja itu? Karena opini, karena pendapat, kan gitu kan. Jadi namanya kita ada kebebasan berpendapat yang ditetapkan dalam posisi. Itu termasuk dengan terdakwa mencaci Tuhan tidak? Karena kan Tuhan harus didemo, ngedemo Tuhan. Apakah dengan agama lain yang misalnya kita mengatakan ya, misalnya ada agama lain, ada umat Islam gitu yang mengatakan Tuhan si ini tuh gini gitu kan? Melihat dengan kekurangan-kekurangan atau mencari kekurangan dari Tuhan itu gitu ya. Itu kan termasuk dalam caci maki, dan ada pasti penganut agama lain yang akan tersinggung ya. Itu bisa mengarah ke tersinggungan tidak? Itu caci maki bukan seperti itu? Saya rasa Bukan menurut saudara. Jadi Tuhan nggak apa di demo. Itu bukan kalimat caci maki terhadap Tuhan, penghinaan terhadap Tuhan, bukan ya? Bukan. Sebenarnya saudara apakah
juga menyetujui ya saudara, Islam itu sebenarnya agama politik dan kita ini memang dipolitisir oleh Muhammad. Ya, dalam arti pendapat ya, saya kira mungkin saja. Mungkin saja. Mungkin saja. Ya, saudara ini kan ahli, oke, cukup. Saudara ini kan ahli agama Islam ya, hukum Islam tadi. Ya. Selanjutnya saya tanyakan kepada saudara, apakah saudara pernah mendengar riwayat Nabi Musa terkait Nabi Musa ingin melihat Allah? Bisa saudara ceritakan dari awal sampai akhir apa yang bagaimana cerita sejarahnya sesuai dengan itu Al-Quran. Saudara yakini karena saudara seorang Muslim ya, saudara Muslim kan? Ya. Ada ayat Al-Quran yang saudara tahu di situ. Saya lupa. Bisa saudara ceritakan sejarahnya? Kan hukum Islam itu ya, saudara konsentrasi saudara kan di situ. Ya, saya lupa itu. Lupa. Tapi saya pernah dengar itu. Tapi pernah dengar itu. Saudara tahu apa secara umum saja yang saudara tahu ya, fitnah itu apa artinya? Ya, menyebarkan sesuatu hal atau kabar bohong. Bohong. Setan dan iblis itu sama ya? Sama. Dajjal itu sama nggak sama setan iblis? Beda. Beda. Siapa itu Dajjal? Dajjal itu nanti yang akan diturunkan di hari kiamat. Sekarang saudara belum Dajjal itu. Sekarang Sekarang masa kita sekarang Dajjal sudah turun belum? Belum. Belum ya, belum turun. Jadi Dajjal itu bukan setan, bukan iblis. Siapa Dajjal itu? Makanya saya tanya saudara kan hukum Islam. Siapa Dajjal? Dajjal itu makhluk ya yang akan diturunkan oleh Allah di hari kiamat. Makhluk yang diturunkan oleh tahun apa dia? Kalau ini, apakah keyakinan saudara mengenal Dajjal itu? Ada. Ada itu kan di dalam hadis banyak sekali diberitakan akan turun Dajjal nanti pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ya. Apa? Dajjal itu apa berarti? Makhluk apa? Ya. Makhluk yang masih digariskan oleh Allah. Makhluk yang masih digariskan. Nanti dia kenapa di akhir zaman itu? Dia akan menguji manusia. Menguji apa? Dalam bentuk memutarbalikan fakta. Memutarbalikan fakta. Fakta apa? Air itu hakikatnya adalah api adalah hakikatnya. Jadi sesuatu yang dikatakan benar, ya, bagi Dajjal itu sebenarnya bohong, begitu ya? Iya. Dan sebenarnya sesuatu yang bohong itu sebenarnya itu bisa dikatakan benar. Begitu maksudnya? Iya, bisa. Jadi belum datang Dajjal yang sekarang. Fitnah Dajjal apa kalau saya sambungkan seperti itu? Kan ini biasanya dari umat saudara ya, maksudnya ini kepercayaan saudara dalam umat Muslim itu ada ya istilah fitnah Dajjal. Jadi kan pengetahuannya saudara kan ahli di sini, makanya saya tanyakan apa yang disebut fitnah Dajjal? Ya, fitnah Dajjal itu yang merebaknya kemungkaran, kemudian banyaknya perzinahan. Banyaknya perzinahan, Itu dia. kemungkaran. Fitnah itu sendiri kan sesuatu yang disampaikan dengan tidak benar ya. Betul. Begitu ya. Ya. Selanjutnya saya tanyakan kepada saudara, kalau umat Islam untuk sholat 5 waktu itu ya, seorang Muslim agama Islam untuk sholat 5 waktu, fokusnya sholat 5 waktu ya, itu hukumnya apa? Wajib. Wajib itu apa? Apabila dikerjakan itu pahala, apabila tinggalkan dapat dosa. Jadi sholat 5 waktu itu wajib. Wajib. Ya. Siapa yang memerintah? Sebenarnya yang memerintahkan kewajiban dengan sholat 5 waktu itu siapa? Allah. Allah langsung. Ya. Adakah yang mengajarkan tata cara sholat 5 waktu? Lewat siapa? Akhirnya umat Islam bisa tahu. Lewat Rasul. Lewat Rasul. Rasul di mana? Muhammad. Sholat sendiri, bacaan sholat itu ya, tata cara melaksanakan sholat kan ada cara untuk mengucapkan apa yang harus dilakukan ya pada saat sholat ya. Ya. Bahasanya bahasa
apa itu? Bahasa yang saudara tahu? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Seluruh dunia sama. Seluruh dunia negara sama. Sholatnya pakai bahasa Arab untuk umat Muslim ya? Ya, sama. 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 Apakah sesuai dengan kepercayaan saudara dan ilmu yang saudara kuasai ya, Ya. hukum Islam, itu boleh sholat menggunakan bahasa apapun, termasuk kalau misalnya di sini kan negara Indonesia ya, Ya. negara Indonesia ini bahasanya kan bahasa yang juga diakui dan dilegalkan. Nah, kita keseharian ini kan bahasa Indonesia, saya tadi dengan saudara juga kan bahasa Indonesia supaya dimengerti ya. Ya. Itu boleh nggak sholat pakai bahasa Indonesia? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena memang dari Rasulullah wa'aitumu terus sallu kama wa'aitumu diusolli. Kalau misalnya kita paksakan dengan bahasa Indonesia, bagaimana sholat itu jadinya? Tidak Saudara, sah. saudara, tidak sah. Dapat pahala nggak? Tidak. Tidak berpahala. Jadi dapat pahala kalau bahasa Arab itu ya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ya, Ya. bacaannya seperti itu. La sholata illa bi Fatihatil Kitab. Sah sholat itu dengan Fatihah Alkitab yang berbahasa Arab. Gitu ya. Ya. Setuju tidak ada pernyataan dari Pak Dafa dalam YouTube-nya begitu ya, video yang mengatakan sholat itu harusnya berbahasa Indonesia, kan Allah itu maha segalanya, ngerti dengan semua bahasa. Saudara gimana penjelasannya kayak gitu? Benar nggak kayak gitu? Ya sah-sah saja buat. Sah-sah aja tadi dia nggak boleh, tapi menurut pendapat Itu dia sah-sah aja. Nah, saya tanya kalau menurut saudara, Ya. dengan tinjauan saudara sebagai hukum Islam yang saudara kuasai, dan Ya. saudara juga kan seorang Muslim, ya. Saudara juga kan pernah mempelajari juga Al-Quran dalam hal yang membacanya, yang membaca Al-Quran sendiri karena lomba baca Al-Quran ya. Ya. Iya. Bagaimana menurut saudara? Ya dalam pandangan saya dan saya mempelajari hukum Islam itu ya mesti berbahasa Arab. Mesti berbahasa Arab. Iya. Jadi saudara tidak setuju ya kalau pakai bahasa Indonesia. Iya. Saya tanya pribadi saudara, gitu. Saudara tidak setuju, Ya. ya? Tadi sah-sah saja bagi orang lain Ya. yang melakukan. Sebenarnya kalau saudara memberikan suatu pengetahuan di sidang ini, ya, dengan memang menegakkan memang dengan sesuai pengetahuan Islam yang memang seharusnya hukum Islam, apa yang saudara sampaikan tentang sholat itu, saya tegas, sholat itu harus bahasa Arab. Jadi supaya orang-orang yang katakanlah, ya dimana setiap orang punya ya pendapat memang dia harusnya bisa bahasa Indonesia gitu. Itu bisa butuh penegasan saudara, ya. Memang begitulah seharusnya sholat itu harus berbahasa Arab. Dengan alasan apa tadi? Dengan alasan Nabi Muhammad menyatakan itu di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, la sholata illa bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat kecuali dengan Fatihah. Ya. Fatihah yang berbahasa Arab itu dalil yang sering digunakan oleh orang. Ada historisnya. Kenapa harus dipersamakan seluruh di negara manapun kalau memang Muslim ya, itu bahasa yang digunakan untuk sholat itu bahasa Arab. Mau dia orang Cina, orang Jerman, orang Amerika. Kenapa? Karena di dalam Historisnya. di dalam kita melaksanakan sholat itu, Kenapa akhirnya menegaskan harus dipertegas dengan satu bahasa, yaitu Ya, bahasa Arab. bahasa Arab. Kenapa? karena ada firman Allah, inna nazzalna Qur'an Arabiyyan, kami turunkan Al-Quran itu berbahasa Arab. Sedangkan waktu kita sholat kita membaca ayat, dan membaca ayat kita mesti bahasa Arab. Bukan terjemahan yang di Al-Quran ya? bukan. Bukan. Saya hanya mempertegas. Iya. Nabi Muhammad itu ada keselamatan tidak sih kalau untuk umatnya? Membawa keselamatan nggak untuk umatnya? Pasti Bu.
Pasti. Apa? Dalil saudara dan dasarnya apa? Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah. Katakanlah jika engkau cinta kepada Allah atau seorang alim batin, maka ikutilah, pasti Allah akan mencintai. Jadi dari ayat itu kita kalau sudah dapat cinta kepada Allah, pasti kita selamat dengan mengikuti Rasulullah. Berarti Rasulullah Itu ayat Al-Quran ya? ada Al-Quran. Jadi ikutilah Rasul ya. Iya. Maka akan mendapatkan cintaku, begitu kalau ya. sudah cinta berarti selamat. Iya. Berarti kalau orang udah cinta itu karena memang lebih dari dekat ya. Kan kata sebenarnya besar faktor sayang atau faktor cinta menurut saudara itu pengetahuan saudara di secara umum. Besar cinta sama Rasulullah. Enggak secara umum. Kan tingkatan sayang dan cinta itu mana yang lebih besar? Cinta dan Sayang, cinta. cinta ya, saudara ya. Jadi kalau cinta dengan tadi ya Allah yang saudara katakan ada perintah seperti itu, maka akan apa? Ikutilah Rasul, maka aku akan cinta. Maka Allah akan Maka mencintai. Allah akan mencintaimu. Saudara pernah baca surat dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 28? Ada. Apa itu? Yang sepengetahuan saudara saja. Atau mau saudara bacakan atau dibuka di situ, dibuka dulu nggak apa-apa. Intinya yaitu Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Utusan Allah. Yang apa? Coba dibaca saja nggak apa-apa. Al-Fatihah ayat 28. Saya tidak minta saudara nanti menafsirkan, tapi memang dibaca saja ya seperti itu. Dan sepengetahuan saudara bagaimana? Tapi bukan ya saya mengajarkan saudara harus menafsirkan. Al-Fatihah ayat 28. Saudara juga kan di sini ahli hukum Islam, saya hanya akan menanyakan pendapat saudara dilihat dari hukum Islam itu sendiri. Al-Fatihah ayat 28. Coba saudara bacakan dulu terjemahan atau dari suara saudara ini bagus. Pantesan saudara menang juara apa tadi Pak? MTQ. Coba dibacakan saja dengan Arabnya. Walladzi arsala rasulahu bil Dilakukan Pak, biar enak kita dengarnya. Nah itu enaknya dia apa di nama ini, nama apa itu yang enak itu? Bayaki yang pakai intensi kurang tahu ya kan saudara? Yang cocoknya apa di situ? Silakan ini menurut saudara saja. Irama apa yang paling enak? Coba saya pakai nama ras ya. Silakan Pak. والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Ya, terjemahannya apa Pak? Tolong dibaca. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Nyanyi itu siapa? Kata awalnya di situ. Menurut saudara siapa? Sesuai dengan ahli saudara di hukum Islam ya? Siapa itu? Allah. Coba ulang lagi terjemahannya tadi. Dia mengutus. Gimana? Ya, itu kembali kepada Gimana? Coba ulang lagi yang ininya saja. dialah yang mengutus Rasulnya. Rasulnya itu Rasul yang siapa namanya? Muhammad, gitu ya. Menurut saudara Muhammad ya? Iya. Sesuai dengan hukum Islam yang saudara pelajari. Satu tambahan kali ya. Tugas ahli mau minum dulu. Ya, boleh.
masjid ya. Ada nggak pembimbingan terkait dengan tata cara pola-pola penyiaran sesuai dengan keputusan bersama Menteri Luar Negeri dan Agama tahun 1/9 ini? Tahu? Ada. Ada ya. Yang apabila kita kaitkan dengan kebebasan berpendapat ya, menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ya. Ya. Dan Undang-Undang HAM, di situ kita harus memperhatikan nilai-nilai apa saja. Tahu nggak? Saya lupa. Nah, Saya lupa. Karena itu sudah lama sekali. tapi ada seperti itu. Ada. Baik nilai-nilai moral, Ada. nilai-nilai agama, Ada. keamanan, Ada. ketertiban umum Ada. dalam masyarakat. Ada. Seperti itu. Ya. Jadi itu poin-poin dalam kita menyiarkan harus diperhatikan. Saudara hanya khusus berlaku agama Islam atau untuk seluruhnya? Apa? Yang tadi itu ya, peraturan tadi itu kita bersama dalam terkait dengan aturan penyiaran harus memperhatikan nilai moral, nilai keagamaan, nilai ketertiban segala macam. Itu harus diperhatikan kan? Ya dalam masyarakat itu untuk semua atau hanya untuk umat Islam saja atau yang akan menyiarkan untuk Islam saja? Bagi saya itu Bagi saudara untuk Islam. Ya, kalau undang-undang ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia ya, atau terkait dengan hak penyiaran itu ya. Gitu. Tapi ada ya. Cukup dari dan saya cukup. Ya, dari terdakwa ada pertanyaan. Terdakwa ada pertanyaan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya sedikit saja mau bertanya kepada yang berhormat saudara Amin. Setiap jauh yang ditanyakan bahwa ada sekelompok orang di Indonesia ini kalau dikatakan bahasa Arab itu bahasa asing, ada yang marah. Nah, bagaimana pendapat Anda? Apakah bahasa Arab itu boleh dikatakan bahasa asing? boleh. Boleh. Baik, terima kasih yang mulia. Itu. Bagaimana tanggapannya? Ada keberatan atau tidak? Tidak cukup yang mulia. Tidak cukup. Terima kasih ahli sudah memberikan keterangannya di depan persidangan. Ya, boleh. Terima kasih ahli. Ya, sudah teman-teman saksikan ya bagaimana Miftahul ini menjadi saksi ahli yang benar-benar jong kalau saya bilang ya. Dapat saya simpulkan ini saksi ahli yang paling jong di antara semua saksi ahli karena memang dia jadi bulan-bulanan yang luar biasa dari para hakim. Bahkan hakim memberikan les khusus untuk dirinya tentang akidah dan juga ilmu-ilmu Islam, bahkan menanyakan giroh dia. Ya, hakim berkali-kali sudah menyindir dia. Kalau kamu memang mau jadi Kristen ya silakan jadi Kristen, jangan jadi bunglon. Karena Miftahul ini kan seakan-akan dia mewakili Islam, tapi dia sama sekali nggak ngerti Islam. Bahkan teman-teman bisa lihat dari beberapa kali pertanyaan hakim ya, dengan menjebak sebenarnya. Hakimnya menjebak dia dalam permainan kosakata dengan mengatakan, menurut kamu ini salah nggak? Kalau seperti ini, salah nggak? Salah Pak. Ya salah. Tapi begitu KC melakukan itu, bagaimana? Oh benar, kalau KC melakukan nggak apa-apa gitu kan? Aneh gitu jadinya. Ya, kamu di awal mengatakan tidak boleh. Tetapi kalau giliran KC yang melakukan, boleh. Jadi ini ketara kali kamu dibayar gitu. Kalau orang dibayar pun ya jangan ketara kali lah. Jadi aku kasihan lihat Miftahul ini. Benar-benar nggak pandai dia ya. Nggak pandai memainkan sandiwaranya. Ya ini mungkin karena dia belum lama menjadi oten. Kalau udah lama jadi oten mungkin dia jago dalam bersaksi dusta. Tapi karena dia masih baru, dia belum jago sekali bersaksi dusta gitu ya. Jadi ketahuan sekali saat dia menipu dan bersaksi dustanya gitu. Ditanyain, boleh nggak begini? Nggak boleh Pak. Gini-gini salah nggak? Salah. Ya terus si KC melakukan hal tersebut. Salah apa benar? Oh kalau KC nggak apa-apa, benar. Kan lontong gitu kan. Ya misalnya kamu nanyain sama orang, menurut kamu ya ada barang nih sama uang di tengah di satu meja ya. Kamu masuk ke kelas terus di kelas itu di meja kawan kamu ada uang. Terus uangnya kamu ambil. Salah nggak? Salah.
Artinya apa? Mencuri, salah kan? Salah. Ya. Terus si KC melakukan hal itu, dia masuk ke dalam kelas terus dia mengambil uang tersebut. Salah apa benar? Oh, benar. Kalau KC yang melakukan benar. Ini kan geblek yang luar biasa gitu ya. Ketara kali kalau kamu tuh dibayar. Kalau mau membela KC, ya jangan ketara kali gitu. Pandai-pandailah main-mainnya gitu. Mungkin kamu harus belajar dulu nih. Miftahul mungkin harus belajar di sekolah tipu-tipu dulu ya. Biar makin pintar tipu-tipunya. Dia kurang belajar di sekolah tipu-tipu ini. Jadi kurang jago gitu, ketara kali ya. Ini benar-benar rugi besar. Ya saya nggak tahu apakah setelah dia menjadi saksi ahli ini gajinya dipotong atau tidak, atau tetap dibayar sesuai dengan janji di awal, atau setelah karena sidang ini babak belur, gajinya dipotong habis-habisan. Karena kita tahu hakim sama sekali nggak mau dengar dia gitu. Ya, kesaksian dari si Miftahul ini nggak dijadikan referensi oleh hakim. Dari cara hakim ngomong aja udah jelas gitu. Hakim aja meragukan kemampuan dia, bukan hanya kemampuan dia diragukan, tapi diragukan agama kamu sebenarnya apa. Terus apakah kamu benar saksi ahli Islam atau kamu ini saksi ahli Kristen ya? Berkali-kali ditanyain gitu. Itu kan hal yang memalukan gitu. Kalau saya jadi Miftahul, saya nggak tahu ya mau taruh muka di mana lagi. Nggak tahu saya taruh di mana mukanya itu. Itu mukanya kalau di shooting itu, kalau direkam itu pasti udah merah sekali. Dan ini menjadi pukulan telak bagi keluarga dia juga. Bayangkan orang tuanya mendidik dia dari kecil supaya menjadi Islam yang kafah. Tiba-tiba udah besar malah menjadi seorang munafikun. Ya kasihan orang tuanya gitu. Ya, benar-benar menjual akidah demi uang. Saya nggak tahu apakah memang begitu berat penderitaan dia dalam mencari rezeki ya, sehingga sampai menggadaikan akidahnya. Ini kan ngaco sekali ya yang dilakukan oleh si Miftahul ini. Berkali-kali dari sidang ini kita bisa mendapatkan banyak kesimpulan yang lucu, dan makasih juga nih buat Bisu Lubis mau menampilkan sidang ini. Yang bagian ini ya, saya kemarin pikir bakal dihapus sama dia atau tidak ditayangkan, karena ini bagian yang benar-benar memojokkan kekristenan. Mempermalukan kekristenan dengan begitu luar biasa, terutama mempermalukan KC tentunya ya, yang jadi sakit saat ini. Bahkan dari sidang ini kita sudah bisa melihat kesimpulannya bahwa hakim sudah punya gambaran kalau KC ini bakal dihukum berapa lama. Karena kita lihat keteguhan hati dari seorang hakim. Ya, hakim ini sudah punya keteguhan yang sangat jelas bahwa si Kosman bin Sunet ini akan dihukum seberat-beratnya mungkin ya. Akan mendekati hukuman yang luar biasa berat, dan kembali saya katakan, kalau penilaian dari saya secara pribadi, ini nggak mungkin di bawah 5 tahun. Paling sedikit 5,5 tahun, bahkan sampai 6 tahun. Paling sedikit ya, 5,5 tahun dia akan divonis. Karena tuntutan dari jaksa nampaknya akan 10 tahun, dan tuntutan itu akan dilayangkan di sidang berikutnya, setelah yang tanggal 24. Jadi tanggal 24 akan disidang masalah KC punya transferan. Jadi yang tanggal 24 ini sangat penting ya, sangat penting karena kita juga ingin tahu siapa-siapa saja yang mendanai KC dan apa jawaban dari KC masalah uang tersebut, karena kan KC ini pengangguran. Jadi setelah selesai sidang tanggal 24, baru nanti kita akan dengar sidang berikutnya di tanggal berapa, apakah di tanggal 2 atau tanggal 3 Februari, atau mungkin diundur sampai tanggal 10 Februari. Sehingga kita bisa mikir lagi gitu, kira-kira kita akan kirim orang lagi apa tidak di tanggal 10 Februari untuk meliput KC. Ya, jadi ya, kita akan pertimbangkan apakah kita akan mengirim orang lagi di sidang berikutnya, tapi yang tanggal 24 saya pastikan ya, saya akan kirim ya, Bang Nandar dan Ustadz Unggul pasti akan kita kirim untuk ke sana, karena mereka sudah bersedia, terus perlengkapan secara seperti audio, terus kamera itu semua sudah ready, terus bagaimana mereka ke sana juga untuk transportasi semua udah beres kok ya, sampai nginapnya juga kita udah pikirkan. Cuman ya bagi teman-teman kalau mau ikut meringankan beban silakan berdonasi, karena kemarin aku pikirnya 1 orang. Ya ternyata Ustadz Unggul mau ikut, walaupun Ustadz Unggul bilang dia nggak usah dibiayai, kan nggak enak juga ya. Apapun ceritanya kan Ustadz Unggul udah meluangkan waktunya, nggak mungkin nggak dibiayai. Jadi bagi teman-teman kalau nggak keberatan silakan, karena ini bakal jadi pertandingan yang cukup lama. Ya, setelah sidang ini kita juga harus mikir sidang berikutnya. Dan jujur channel yang saya punya cuman yang Monet ini yang kalian nonton sekarang gitu. Jadi saya juga nggak begitu yakin bakal booming videonya, karena kita tahu videonya pasti akan diambil oleh teman-teman yang lain ya, akan diambil oleh teman-teman yang lain, kecuali itu eksklusif mungkin agak gampang ya. Saya juga bingung apakah akan saya taruh watermark atau tidak ya.
Tapi agak pesimis ya, jujur kalau mau dibilang agak pesimis, karena teman-teman kadang disuruh pindah nonton aja susah sekali gitu ya, suruh pindah nonton aja susah sekali, apalagi meminta dukungan ya, meminta dukungan pasti lebih berat lagi ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari tadi ya. Kita doakan semoga hukuman KC ini bisa membuat KC ini berubah, bertobat ya. Semoga hukuman ini kan tujuannya memang supaya KC mau bertobat. Kalau dia nggak bertobat, apa gunanya ya. Jadi itu aja dari saya. Makasih buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.